Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, GBI Keluarga Allah Blessing. Senang sekali kita boleh beribadah pada hari ini. Begitu juga dengan seluruh Bapak Ibu yang ikuti ibadah Blessing Night pada hari ini. Mari sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kami boleh beribadah secara online Tuhan di Blessing Night hari ini. Semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan yang terbaik Engkau berikan bagi setiap anak-anak-Mu yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam nama-Mu saja. Mari semua yang percaya katakan amin, haleluya. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Mari katakan pada Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Katakan semua yang terjadi. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizin-Mu Tuhanku. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah-Mu. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Ku bersyukur. Bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, takkan tinggalkanku. Takkan tinggalkanku.
pernah tinggalkan. Oh, Kau beserta kami Tuhan. Yesus, Kau beserta kami. Oh, sempurna penyertaan-Mu Tuhan, takkan pernah tinggalkan kami. Dalam setiap langkah kami Engkau ada Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan Kau tahu. Mata-Mu tertuju kepada anak-anak-Mu Tuhan. Oh, Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami muliakan, Yesus Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Yesus. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sempurna Engkau Tuhan dalam hidup kami. Biar hadirat-Mu penuhi kami. Biar hadirat-Mu terus beserta kami Tuhan. Sebab kami aman bersama-Mu. Kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Kami aman di dalam Yesus. Oh, Allah yang setia, Allah yang mulia. Haleluya. Mari angkat tanganmu sembah. Dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berada, oh sembah Dia. Bukan kebetulan Tuhan kami boleh beribadah saat ini. Kami percaya Engkau merancangkan segalanya. Yesus, Yesus Tuhan. Kinata manase, kinata kanana, anata si kinata manase. Segala rancangan-Mu yang dalam hidup kami yang terbaik, Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari katakan, jalan-Mu tak terselami, jalan-Mu tak terselami. Oleh setiap hati kami, namun
merasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh berarti kehadiran-Mu dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya, amin. Shalom, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Ibadah Raya Minggu New Normal secara onsite di gereja, yaitu di Jalan Tegalsari nomor 60 Surabaya pada jam 9 pagi, 11 siang, dan jam 5 sore. Jemaat diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan yang telah disiapkan. Bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja, dipersilakan untuk mengikuti ibadah live streaming pada setiap jam ibadah berlangsung, yaitu pada jam 9 pagi, jam 11 siang, dan jam 5 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing secara live. Ibadah Super Kids online setiap hari Minggu pada jam 10 pagi. Kami menghimbau jemaat yang mempunyai anak usia dini untuk membimbing anak-anaknya beribadah melalui YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Kamis pada jam 6 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Segala pujian, syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau selalu bersyukur Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, saatnya kami akan memberikan persembahan ya Bapa. Kami akan memberikan persembahan ini dengan sukacita di hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, Link Aja, GoPay, dan Dana. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau hari ini kami ada di penghujung dari tahun 2021 Tuhan, kami tidak terasa Tuhan kami ada di bulan November. Kami percaya kami ada itu semua karena anugerah-Mu, kami ada itu semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kalau kemarin Engkau tolong, yang lalu Engkau tolong, sampai ke depan Tuhan, Engkau senantiasa menolong kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin, amin. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Saya berdoa Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sukacita bersama dengan Tuhan, dan juga semangat selalu di dalam Tuhan, amin. Tidak terasa Bapak Ibu, kita sekarang ada di bulan November. Ya, kita masuk di bulan November, sebentar lagi kita sudah akan meninggalkan tahun 2021. Dan juga tidak terasa bahwa kita 2 tahun kita ada di pandemi COVID-19. Ya memang betul di Indonesia baru masuk sekitar bulan Maret. Tetapi dari Wuhan ya, dari tempatnya berasal itu bulan Desember, November, Desember Bapak Ibu. Karena itu namanya COVID-19. Nah tapi saya mengucap syukur Bapak Ibu bahwa hari ini kita masih dapat beribadah. Hari ini kita bisa melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu semuanya karena penyertaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah Bapak Ibu, 2 tahun ini kita ada di pandemi. Inilah waktu yang tepat bagaimana kita dapat bergerak untuk memberitakan firman Tuhan, bergerak untuk menjangkau jiwa. Karena itu hari ini kita di bulan November, ya bentar lagi kita masuk di bulan Desember, yaitu kita semua akan merayakan di mana Yesus telah lahir untuk setiap kita semua. Ya itulah di mana waktu yang tepat untuk kita memberitakan firman, mengajak sahabat, mengajak saudara, mengajak rekan untuk bersama-sama beribadah
kepada Tuhan. Nah, hari ini tema khotbah saya yaitu diselamatkan untuk menyelamatkan. Yuk kita sama-sama baca 2, 3. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Minggu lalu, hari Minggu Bapak Gembala memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa, yaitu bahwa manusia harus dilahirkan kembali. Yaitu kronologi orang percaya harus dilahirkan kembali. Setelah itu harus bertumbuh, lalu kita harus berani untuk melayani. Melayani bukan hanya sebagai pembicara, tetapi apa panggilan Tuhan terhadap kehidupan kita. Nah, hari ini tema saya adalah diselamatkan untuk menyelamatkan. Kalau kita diselamatkan bukan berarti kita bebas dan tidak mau melakukan apa-apa, tapi justru tugas kita adalah kita mau menyelamatkan. Yaitu kita mau memberitakan firman Tuhan bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa setiap kita. Sebelum saya masuk ke kebenaran firman Tuhan, saya mau cerita mengenai yang namanya koala, Bapak Ibu. Ya, koala ini adalah hewan yang lucu, hewan yang ya Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ya kan? Kayak kelihatannya baik, lucu, imut dan sebagainya. Nah, koala ini hidup di hutan kayu putih di tenggara dan timur Australia. Mereka mengandalkan pohon eukaliptus baik untuk tempat tinggal maupun makanannya. Nah, hal yang menarik mengenai koala ini, Bapak Ibu, koala ini punya hobi. Yaitu hobinya itu mager. Bapak Ibu tahu mager itu apa enggak? Mager itu artinya malas gerak. Ya, jadi koala ini bisa tidur selama 18 hingga 22 jam. Siapa di sini tidur 18 sampai 22 jam? Ya, saya rasa gak ada. Tapi koala ini bisa tidur hingga 18 sampai 22 jam. Lalu koala juga tidak banyak minum air. Ya, dan yang luar biasa adalah koala tidak gampang bergerak meskipun dia sedang mencari makanan. Jadi kalau makanan itu jauh dari dia, ya koala ini tidak mau mengejar. Tapi koala itu lebih memilih untuk diam. Ya, dan koala hanya pergi agak jauh apabila sudah masuk ke dalam musim yang namanya musim perkawinan, Bapak Ibu. Nah, apa yang mau saya sharingkan di sini, Bapak Ibu, bahwa koala ini terancam punah. Kenapa ia terancam punah? Karena koala ini sangat mager sekali. Bayangkan Bapak Ibu, dia jarang minum, tidur 18 sampai 22 jam. Ya, dia makan tidak mau usaha. Karena itu Bapak Ibu kalau cari koala paling gampang di zoo. Kenapa? Karena semuanya udah disiapkan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya segala sesuatu yang tidak dikerjakan, kalau kita malas untuk mengerjakan segala sesuatu, maka akan terbengkalai. Kalau sudah terbengkalai akan dilupakan. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman yang banyak mengenai hal ini, termasuk saya. Karena itu Bapak Gembala kalau memberikan perintah kepada saya, sering menasihati saya, selalu berkata, Yosua kalau disuruh A langsung kerjakan. Kalau ada tugas B langsung dikerjakan. Kalau ada tugas C selalu dikerjakan. Nah, kadang Bapak Ibu kita udah termindsetnya apa? Sistem SKS, ya sistem kebut semalam Bapak Ibu. Dulu kalau sekolah ada tugas Bapak Ibu, tugasnya dikumpulkan hari Jumat, kita masih ada hari Senin, kita gak mau mengerjakan. Sampai deadline hari Kamis, baru kita cepat-cepat untuk mengerjakan. Nah, sebenarnya mindset itu adalah mindset yang salah. Kenapa? Karena lama-kelamaan akan terbengkalai dan juga akan dilupakan. Nah, sama halnya Bapak Ibu dengan memberitakan firman Tuhan. Ya, 2 tahun Bapak Ibu kita ada di pandemi COVID-19. Kita selalu berjaga jarak. Kita WFH di rumah saja. Kapan terakhir Bapak Ibu memberitakan kebenaran, memberitakan kasih karunia, memberitakan kabar baik bahwa Yesus datang ke dalam dunia untuk setiap kita semua. Nah, ada satu ayat yang menguatkan Yosua 18 ayat 2 sampai dengan ayat ketiga. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca kitab Yosua, sebenarnya mereka sedang mendapatkan milik pusakanya masing-masing. Tapi ayat ini mengatakan seperti ini, pada waktu itu masih tinggal 7 suku di antara orang Israel yang belum mendapatkan bagian milik pusaka. Kok bisa mereka gak dapatkan milik pusaka? Ayat 3-nya menjelaskan dengan luar biasa. Dikatakan seperti ini. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas
sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Bapak Ibu, jadi sebenarnya ketujuh suku ini sudah menerima milik pusakanya, sudah menerima berkat Tuhan. Tetapi karena mereka mager, karena mereka bermalas-malasan, sehingga mereka tidak mendapatkan meskipun itu sudah diberikan. Nah, berapa banyak Bapak Ibu di saat kita berkata bahwa Tuhan mana berkat-Mu, sebenarnya berkat itu sudah ada di depan kita. Pertanyaannya, apakah kita melakukan bagian kita, yaitu kita semangat, kita selalu memiliki cara pandang seperti Kristus memandang atau tidak. Ya, Yosua memandang di saat penulisan kitab ini, saya yakin Yosua berkata bahwa ketujuh suku ini bermalas-malasan. Tapi kalau kita bisa mengubah mindset kita, kita melihat dari pandang ketujuh suku ini akan berkata, loh mana berkatku? Loh mana hadiahku? Aku belum mendapatkan apa-apa. Tuhan kalau memang mau memberkati aku, ya langsung berkatilah, gak perlu pakai ABC dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, kadang di saat kita lalai, di saat kita malas, kita gak mau bergerak, lama-lama akan terbengkalai, lama-lama akan terlupakan. Nah ada quotes bagus Bapak Ibu. Memiliki karakter malas bukan budaya orang percaya. Di sini siapa orang percaya? Lambaikan tangan. Ya, dan saya percaya orang percaya tidak akan malas. Yang percaya katakan amin. Perhatikan, kemalasan mengakibatkan kebodohan, ketertinggalan, dan kemiskinan. Ya, orang malas memiliki 1001 alasan, sedangkan orang rajin memiliki 1001 jalan. Nah, yang luar biasa lagi adalah orang malas tidak sadar bahwa dirinya malas. Ya, dia merasa bahwa aku udah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu, yuk kita belajar. Hari ini adalah wake up call buat setiap kita semua. Kita ada di bulan November, nanti tanggal 5 Desember kita akan ada baptisan selam. Setelah itu tanggal 24 kita akan merayakan Natal bersama Bapak Ibu. Ini adalah waktu yang tepat di mana kita menceritakan kebenaran firman Tuhan. Di waktu yang tepat di mana kita dapat menginjili Bapak Ibu. Menginjili bukan dengan kata-kata yang indah saja, tapi dengan perbuatan kita. Ya, dengan buah yang kita hasilkan. Bapak Ibu masih ingat saya pernah khotbahkan mengenai mesbah Abraham. Ya, bahwa dari Nuh sampai dengan Abraham itu lebih daripada 800 tahun Bapak Ibu. Nuh menerima kasih karunia, Nuh menerima mujizat, Sem menerima mujizat. Tetapi karena sudah lama untuk tidak membicarakan firman Tuhan, yang terjadi adalah keturunan Nuh sendiri, yaitu Terah anak ayah dari Abraham adalah penyembah berhala. Nah Bapak Ibu, karena itu Bapak Ibu saya dorong, ayo ya kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan, dan kita akan menyelamatkan supaya mereka menerima kasih karunia daripada Tuhan. Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Ini adalah amanat agung Tuhan Yesus. Karena itu saya undang Bapak Ibu untuk baca bersama-sama dengan saya. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak Ibu perhatikan, Bapak Ibu ada beberapa kata perintah yang Tuhan berikan. Yang pertama, karena itu pergilah. Kita tidak boleh hanya diam, tapi kita harus pergi. Yang kedua yaitu jadikanlah. Ya, jadi bukan kita hanya pergi saja, tapi kita harus menjadikan. Ya, kita memuridkan semua bangsa menjadi muridku. Bukan hanya itu saja, tapi baptislah. Ya, setelah baptislah ada kata ajarlah. Ya, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah. Jadi amanat agung ini diberikan kepada kita supaya kita melakukan amanat agung ini Bapak Ibu. Ya, tapi saya yakin Bapak Ibu pasti bingung dan bertanya-tanya, bagaimana kita dapat menginjili?
Pak, saya nggak punya keahlian untuk berbicara, saya nggak punya keahlian untuk berkhotbah, saya nggak punya keahlian A, B, C, D, E dan sebagainya. Bapak Ibu, ya di saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah Bapak Ibu, orang dapat melihat karakter kita di dalam Kristus. Yang percaya katakan amin. Jadi yang pertama Bapak Ibu, saya akan ambil teks dari Efesus 2 ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah. Siapa di sini buatan Allah? Lambaikan tangan. Ya, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, kata baik di sana diambil dari kata agathos. Bapak Ibu bisa belajar sama-sama, Bapak Ibu bisa buka Alkitab Sabda di internet. Hari ini kalau Bapak Ibu belajar mengenai firman Tuhan sangat mudah. Nah, kata agathos ini tidak hanya baik, tetapi bisa diartikan murni, bijak, keselamatan, excellence, honorable, dan berguna. Jadi firman Allah berkata bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang murni, pekerjaan yang bijak, pekerjaan mengenai keselamatan Tuhan, pekerjaan yang excellence, pekerjaan yang terhormat, dan pekerjaan yang berguna. Nah, kalau Bapak Ibu baca ayat-ayat sebelumnya, Bapak Ibu sangat jelas bahwa itu perikopnya aja berkata bahwa semua karena kasih karunia Tuhan. Ya, jadi pekerjaan yang dikatakan di sini bukan pekerjaan yang aku melayani, aku berbuat baik dan sebagainya. Tapi perbuatan yang berhubungan dengan keselamatan daripada Tuhan. Ya, nah kata agathos ini juga diambil dalam Yohanes 5 ayat 29. Di mana Yesus yang berkata, singkat saja saya langsung bacakan poinnya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Bukankah kalau kita mau menerima hidup yang kekal, kita harus percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat mati di atas kayu salib yang melimpahkan anugerahnya dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya baik saja, tapi justru sesuai dengan kasih karunia dan keselamatan daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu, jadi yang pertama bagaimana kita dapat menginjili, sadar dulu bahwa kita diselamatkan oleh karya Kristus. Bukan hasil usaha kita, saya yakin Bapak Ibu sering mendengarkan ini, tapi ini harus terus diutarakan, terus diajarkan, terus dikhotbahkan. Kenapa? Karena inilah besarnya kasih Allah dalam kehidupan kita. Efesus 2 ayat 10 mengatakan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah. Versi terjemahan sederhana Indonesia sangat sederhana mengatakan seperti ini. Keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Ya, bukan usaha kita berarti. Ya, bukan usaha orang tua kita. Tapi dikatakan hasil karya Allah sendiri. Wow, kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani diciptakan kembali menjadi manusia baru. Jadi keselamatan yang kita terima ini, ya kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita proklamkan, kita klaim, kita terima, maka itu bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena engkau berbuat baik. Bukan karena dulu kamu SD, SMP, SMA gak pernah mencontek. Bukan karena kamu gak pernah menipu. Bukan kamu A dan B. Tetapi keselamatan itu adalah hasil karya Allah sendiri. Minggu lalu Pak Gembala udah bahas, Bapak Ibu saya akan bahas sejenak bahwa Roma 3 ayat 23 mengatakan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi saya udah melakukan baik. Dikatakan semua orang telah berbuat dosa. Bagi Bapak Ibu yang merasa orang, setiap orang, semua orang telah berbuat dosa. Dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Efesus 2 ayat 1 mengatakan kamu dahulu sudah mati. Kita ini sebenarnya sudah mati. Karena apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tapi saya udah berbakti dengan orang tua. Saya udah melakukan ke-10 hukum Taurat. Wah, seandainya seperti itu. Perhatikan. Roma 3 ayat 23
20 mengatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Bahkan kalau Bapak Ibu merasa aku diaken, aku udah khotbah, ya, aku sudah ABC dan sebagainya. Bahasa Indonesia sehari-hari dengan sederhana mengatakan seperti ini. Sebab tidak seorang pun dimungkinkan berbaik dengan Allah oleh karena orang itu melakukan hal-hal yang terdapat dalam hukum agama, Bapak Ibu. Di saat kita melayani Tuhan, mungkin orang pandang, waduh orang itu cinta dengan Tuhan. Tetapi sebenarnya keselamatan itu adalah pribadi kita dengan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dalam Tuhan, Efesus 2 ayat 8 ayat 9 sampai 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, kalau kita mau menginjil Bapak Ibu, kita mau memberitakan firman Tuhan kepada saudara, kepada keluarga kita, entah itu adik, entah itu kakak, bahkan mungkin kepada anak atau mungkin kepada orang tua. Yang pertama, engkau harus sadar bahwa hidupmu ini sebenarnya udah berdosa dan udah mati. Tapi kita dihidupkan kembali oleh karena anugerah Tuhan. Di saat kita memiliki kehidupan yang baru, maka cara pandang kita terhadap setiap orang yang mau kita injili adalah kita memberitakan bahwa kita sadar bahwa kita ada karena anugerah Tuhan. Karena itu saya katakan jangan pernah menghakimi siapapun. Tugas kita hanyalah menceritakan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan Injil dan anugerah Tuhan. Ya, Bapak Ibu sadar dulu Bapak Ibu. Ya, jangan kita menghakimi, wah orang itu percuma, nggak mungkin bisa terima Yesus. Wah orang itu percuma, wah itu nggak usah Bapak Ibu. Tugas kita hanyalah menceritakan bahwa Tuhan lahir, dia mati dan bangkit untuk setiap kita semua. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yang kedua, bagaimana kita dapat menginjili? Yang pertama sadar bahwa kita diselamatkan oleh karya Kristus. Yang kedua kita diselamatkan dengan tujuan. Kita harus mengerti dulu bahwa kita diselamatkan bukan berarti kita bebas dan tidak melakukan apa-apa. Tapi dengan tujuan. Efesus 2 ayat 10 tadi kita udah bahas bersama-sama. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Untuk melakukan pekerjaan yang murni. Untuk melakukan pekerjaan mengenai kasih karunia Tuhan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, tujuan kita adalah untuk menceritakan bahwa Tuhan itu baik. Ya, jadi tujuan kita adalah untuk menceritakan ya bahwa semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Hanya cerita Bapak Ibu. Dan tujuan, saya ada quotes bagus Bapak Ibu. Tujuan tidak akan pernah tercapai apabila kita tidak melakukan apa-apa. Ya, orang bijak mengatakan perjalanan 1000 mil tidak akan pernah tercapai kalau kita tidak melangkahkan kaki. Nah 2 tahun Bapak Ibu saya tanya kepada Bapak Ibu sekaligus saya harus mengoreksi diri saya sendiri. Kapan terakhir kita untuk memberitakan firman Tuhan? Ya, kapan kita untuk mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik? Atau justru kita di luar kita berkata bahwa gimana kerjaanmu? Ekonomi gimana? Waduh udah vaksin belum? Vaksin apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Hei Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Yuk this is the time. Inilah waktunya Bapak Ibu. Ya, pandemi ini cepat atau lambat akan menjadi endemi. Kita harus bersahabat dengan pandemi ini. Kita akan memakai masker dengan waktu yang lama. Kita akan social distancing dengan waktu yang lama. Tapi Bapak Ibu, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Artinya apa? Kalau kita tidak berani untuk step, kita nggak berani untuk melangkah, untuk berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan, lama-kelamaan akan terbengkalai dan akan terlupakan. Amsal 12 ayat 24 berkata seperti ini. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menceritakan firman Tuhan, menginjili, satu yang penting, ya, dipaksa, niat dan melakukan terlebih dahulu. Kalau cuman angan-angan, tidak akan pernah terjadi.
Ya, saya mengucap syukur Bapak Ibu, Bapak Gembala, meskipun di era pandemi, ya termasuk saya, kalau Bapak Gembala menghubungi yang seumuran dengan Bapak Gembala, saya menghubungi yang generasi saya Bapak Ibu. Kita terus follow up Bapak Ibu, kita telepon apa kabar, kerjaan gimana, kesehatan gimana dan sebagainya. Kita mengucap syukur Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau kita menunda, kita malas, lama kelamaan kayak koala, bisa-bisa punah Bapak Ibu. Ya, karena itu Bapak Ibu, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Hari ini saya katakan, Bapak Ibu sudah menerima kuasa. Kenapa? Kalau Roh Kudus turun. Karena Roh Kudus sudah turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, penginjilan yang baik adalah penginjilan yang disengaja dan yang saya katakan relevan. Relevan ini apa sih? Relevan ini artinya bukan terlalu mulu relevan ya relevan Bapak Ibu. Relevan itu setara. Jadi kalau kita mau menginjili Bapak Ibu, jangan ada orang kita nggak kenal, ayo kamu pergi ke gereja baptis, nggak bisa. Tapi yuk kita kasih pengertian dulu. Kita kasih care kita dulu Bapak Ibu. Kita kasih perhatian kita. Kita kasih semangat kita Bapak Ibu. Baru kita bisa menjadi berkat. Ya, di saat kita menjadi berkat Bapak Ibu, kita bisa memasukkan iman-iman Kristiani Bapak. Ayo Bapak Ibu, saya dorong Bapak Ibu. Bukan hanya melalui perkataan saja, tetapi melalui perbuatan. Ya, di perusahaan, di kantor Bapak Ibu. Ingat Bapak Ibu, kita harus relevan. Ya, kalau kita nggak ada hubungan apa-apa dengan orang itu lalu kita langsung ajak untuk masuk ke gereja, kadang orang minder. Tapi kalau kita punya hubungan yang kuat Bapak Ibu, kita ajak ke gereja mudah Bapak Ibu. Ya, yang terakhir Bapak Ibu. Jadi bagaimana kita dapat menginjili? Ini sederhana Bapak Ibu ya. Yang pertama sadar bahwa kita diselamatkan oleh karya Kristus. Yang kedua kita harus tahu juga dan sadar juga bahwa kita diselamatkan dengan tujuan. Dan yang ketiga yaitu menjadikan Kristus satu-satunya. Efesus 2 ayat 10b mengatakan ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Manusia tidak bisa apa-apa Bapak Ibu. Karena itu firman Allah, karena itu amanat agung mengatakan Bapak Ibu Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah saya yang suka bagian akhirnya. Dikatakan dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Tanpa penyertaan Tuhan kita tidak bisa melakukan penginjilan ini. Tapi karena anugerah Tuhanlah kita dapat kita diberikan kekuatan untuk apa? Untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Yesaya 43 ayat 4 mengatakan seperti ini. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau, maka aku akan memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Oleh karena engkau berharga di mataku. Nah kalau kita mau menginjili, kita harus melihat dari segi pandang Tuhan. Kalau kita melihat dari segi pandang Tuhan, kalau kita aja berharga, apalagi orang di luar, itu juga berharga. Nah ada statement yang mengatakan Tuhan menjadi nomor 1. Menurut Bapak Ibu setuju gak? Tuhan nomor 1, keluarga nomor 2 dan sebagainya. Nah Bapak Ibu saya tidak katakan ini tidak benar, tapi menurut saya sangat tidak tepat sekali. Ya kenapa? Kalau Tuhan menjadi nomor 1 artinya Tuhan adalah salah satu dari kehidupan kita. Saya kasih contoh sederhana, saya yakin Bapak Ibu kalau pergi ke mall, pergi kemana, pergi ke restoran Bapak Ibu beli minum. Ya Bapak Ibu pasti ada di pikiran Bapak Ibu mau minum apa? Ada banyak brand, ada Aqua, ada Ades, ada Club dan sebagainya. Dan di saat di pikiran Bapak Ibu aku mau beli minuman A. Ya kan? Di saat Bapak Ibu pergi ke sana, Bapak Ibu mau beli A nggak ada. Padahal itu prioritas Bapak Ibu, tapi A nggak ada, Bapak Ibu akan memilih B. Ya kan? Di saat Bapak Ibu mau B, ya fine-fine aja. Jadi sebenarnya bukan Tuhan menjadi nomor 1, tapi Tuhan harus satu-satunya dalam kehidupanmu. Di saat engkau memprioritaskan Tuhan, Tuhan adalah satu-satunya, segala kehidupan kita hanyalah Tuhan, maka kita dapat melihat semuanya dari sudut pandang Tuhan. Kita melihat jiwa-jiwa dari sudut pandang Tuhan, bukan dari keegoisan kita.
Kadang kalau dengan keegoisan kita mau menginjili orang itu ada utang dengan kita gak mau menginjili. Jangankan menginjili, ketemu aja gak mau. Tapi kalau kita mempunyai mindset bahwa Tuhan adalah satu-satunya, kita memiliki cara pandang Tuhan, maka kita akan melihat orang itu adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Karena itu 1 Petrus 1 ayat 8 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu setiap kita telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau dengan emas. Kalau kita memiliki mindset ini Bapak Ibu, kita dapat menginjili orang. Kita dapat menginjili orang tanpa mengharapkan sesuatu. Karena kita tahu bagaimana Tuhan memandang setiap orang itu. Jadi Bapak Ibu, bagaimana kita dapat menginjili? 3 hal sederhana. Yang pertama, sadar bahwa kita diselamatkan oleh karena karya Kristus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebenaran kita. Karena itu di saat kita melihat seseorang, kita juga harus sadar bahwa sekotor apapun itu sama dengan kita. Kita juga kotor, tapi kita dimurnikan oleh karena karya Kristus. Yang kedua, kita diselamatkan dengan sebuah tujuan. Tujuannya apa? Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan anugerah Tuhan, dengan keselamatan Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu menjadikan Kristus satu-satunya. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Di saat engkau mengandalkan menjadikan Kristus satu-satunya dalam kehidupanmu, engkau dapat melihat keluargamu berbeda. Engkau dapat melihat anakmu berbeda. Engkau akan melihat orang-orang yang mungkin utang denganmu berbeda. Kenapa? Karena engkau tahu kalau Tuhan aja mengasihi aku, Tuhan pasti juga mengasihi setiap mereka semua. 3 hal ini Bapak Ibu, saya berdoa Bapak Ibu untuk kita dapat bersama-sama bergerak. Ya, sekali lagi tanggal 5 Desember ada baptisan selam. Ya, saya undang Bapak Ibu bagi yang belum punya anak, punya cucu, punya saudara, punya tetangga, mungkin punya sahabat, asal 12 tahun ke atas Bapak Ibu. Ya, mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mau menyerahkan hidupnya. Bapak Ibu bisa mendaftarkan ke nomor yang ada di layar Bapak Ibu. Ya, lalu yang kedua, ada waktu yang sangat sempurna dan baik, yaitu di mana Yesus lahir ke dalam dunia untuk menyelamatkan setiap kita semua. Tanggal 24 Desember jam 5 dan jam 7 malam. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan kami. Hari ini kami belajar Tuhan, biarlah Engkau urapi setiap kami semua Tuhan. Supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau hanya menerima keselamatan ini lalu kami menyia-nyiakan Tuhan. Tapi kami rindu Tuhan, biarlah seluruh bangsa ini Tuhan, seluruh teman-teman kami, seluruh saudara-saudara kami Tuhan dapat menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan amin, amin. Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ibadah ada beberapa pengumuman. Tadi udah saya singgung bahwa tanggal 5 Desember kita akan mengadakan baptisan air. Nah Bapak Ibu bisa mendaftar ke kantor sekretariat gereja atau nomor yang ada di layar. Karena Bapak Ibu harus mengisi form yang sudah disiapkan dari gereja. Yang kedua, bahwa Natal akan diadakan tanggal 24. Ya, nanti mungkin awal Desember akan dibagikan undangan bagi Bapak Ibu yang mau mengajak sahabat saudara. Bapak Ibu bisa menghubungi sekretariat gereja juga. Nah Bapak Ibu, lalu gereja kembali mengadakan KAB Peduli Kasih, yaitu tanggal 20 November itu hari Sabtu Bapak Ibu. Biasanya kita adakan jam 10 pagi untuk hamba-hamba Tuhan di sekitar Surabaya. Bagi Bapak Ibu yang mau menabur, Bapak Ibu mau berbagi kasih juga, Bapak Ibu bisa mentransfer atau QR code ke nomor yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Dan saya juga mengundang Bapak Ibu semuanya untuk dapat hadir di ibadah raya Minggu secara onsite. Ya, sekali lagi kami gak capai-capai untuk memberikan informasi kepada Bapak Ibu bahwa semua yang hadir diwajibkan untuk mengikuti protokol kesehatan. Kita ada air purifier juga, kita melakukan sinar UV juga, dan juga kita ada penyemprotan desinfektan. Karena itu saya dorong Bapak Ibu dapat bersama-sama dengan kami untuk beribadah secara onsite. Saya rasa gak ada yang lain, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama, kita akhiri ibadah. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami ada itu semua karena kebaikan-Mu. Hari ini kami sehat itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan,
kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia Tuhan. Biarlah Engkau berikan kepekaan Tuhan. Biarlah setiap mereka dapat mengikuti setiap protokol kesehatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Sehingga Tuhan kami dapat menikmati Tuhan. Di mana COVID-19 ini Tuhan, ya pandemi ini menjadi endemi Tuhan, dan bersama-sama Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden Tuhan, Bapak Joko Widodo bersama dengan wakil sampai dengan menteri sampai dengan RT RW. Biarlah Engkau berikan hikmat, biarlah Engkau berikan ketelitian Tuhan, keputusan-keputusan yang akan disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan, kalau hari ini Indonesia sudah sangat jauh sekali Tuhan yang terpapar Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, dan biarlah Engkau lanjutkan karya-Mu Tuhan atas Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat GBI Keluarga Allah Blessing. Mungkin yang sedang terpapar COVID-19 ataupun mungkin yang sedang terdampak dari pandemi ini Tuhan. Entah dalam pekerjaan, dalam ekonomi Tuhan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Engkau berikan terobosan yang baru. Biarlah Engkau memberkati setiap mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, sekarang terimalah berkat dari Bapa yang berlimpah-limpah. Kasih sukacita daripada Allah anak yang tak berkesudahan. Biarlah persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau. Sehingga apa saja yang kau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung. Sekarang terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.